Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik SMP Negeri 1 Sumbang Baru. Dalam kesempatan kali ini kita masih dalam materi MPLS. Bertemu dengan saya Kurnia Krisnawati. Perkenalkan dulu sebelum kita masuk ke materi, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, anak-anakku siswa baru, perkenalkan saya adalah Kurnia Krisnawati. Kebetulan saya di sini diberi amanah untuk mengajar matematika dan prakarya di kelas 7 dari 7A sampai dengan 7G. Kemudian pada pertemuan kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi MPLS untuk materi pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Saya kira teman-teman sudah familiar sekali dengan kata-kata COVID-19. Nah, baik, kita masuk saja langsung ke materi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sebelum ke protokol kesehatan, perlu kita ketahui apa sih yang namanya coronavirus itu, atau yang sering disebut dengan COVID-19. Nah, ternyata coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Nah, ini virus ini lumayan sangat berbahaya. Karena apa? Menyerangnya berawal dari flu biasa, namun lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit yang serius seperti sindrom pernafasan akut berat. Nah, di sini nanti kalian akan mengalami sesak nafas. Nah, ini virus ini bahayanya ini di sini, karena kita akan kehilangan sistem atau terganggunya sistem pernafasan kita. Nah, COVID-19 ini awal mulanya dulu terkenal muncul di Wuhan atau Cina pada Desember 2011. Sampai dengan tahun ini udah 2021, berarti sudah hampir 2 tahun. Baik, ternyata untuk virus itu ada beberapa variannya. Ada varian alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, bahkan sampai sekarang yang sedang terkenal yaitu varian lambda. Nah, begitu bahayanya virus COVID, karena setelah ada varian ini memperkuat lagi dengan tentunya dengan efek yang ditimbulkan itu bervariasi dan semakin membahayakan. Nah, sesuai data di ASEAN saja, ternyata Indonesia itu menduduki urutan kedua di bawah Singapura untuk kasus penyebaran COVID-19. Jadi dilihat dari data itu sendiri, ini data diambil dari WHO ya, jelas bahwa keganasan virus itu sangat membahayakan. Nah, untuk itu kita benar-benar perlu waspada. Namun demikian tidak perlu merasa takut yang berlebihan, tapi waspada tetap harus. Nah, data penyebaran COVID sendiri di Jawa Tengah itu, Banyumas dulu saat awal-awal pandemi itu sempat sekali zona merah. Sampai dengan sekarang itu untuk Banyumas masih resiko rendah. Di Jawa Tengah yang resikonya tinggi itu ada Demak, ada Semarang, ada Kudus.
Nah, alhamdulillah di Banyumas itu masih resiko rendah, namun demikian kita tetap harus waspada untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan agar COVID-19 itu tidak semakin menyebar. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga agar COVID itu tidak semakin menyebar? Maka kita harus menjaga prokes, atau kita harus menerapkan protokol kesehatan. Terus protokol kesehatan yang perlu dan wajib ditaati itu apa aja? Yang pertama ada menjaga kebersihan tangan, ada menerapkan etika batuk dan bersin, dan menjaga jarak. Nah, bagaimana sih menjaga kebersihan tangan? Nah, ini Ibu berikan langkah-langkah dalam menjaga kebersihan tangan. Nah, untuk mencuci tangan, langkah yang pertama adalah kita bilas dulu tangan kita dengan air, kemudian kita ambil sabun, bersihkan bagian kuku, bilas lagi, kemudian kita keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, jangan lupa setelah mengeringkan tisu harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kita juga perlu mempraktekkan dalam menggosok tangannya itu seperti apa sih, Bu? Nah, kita menggosok tangannya, pertama kita ambil sabun, kita gosok seperti ini. Kemudian bagian punggung kanan dan kiri. Nah, terus diputar. Lalu bagian jari jempol ya. Nah, bergantian. Terus bagian kukunya kita juga harus bersihkan. Bagian kuku, kedua kukunya. Nah, setelah selesai seperti ini, langkah ke-6 baru kita ambil air bersih lagi, kita bilas sabun hingga bersih, baru kita ambil handuk atau tisu untuk mengeringkan tangan kita. Nah, jika kita menggunakan tisu, maka tisu itu buang langsung ke tempat sampah. Jangan sampai sampah-sampah yang mungkin tertempel oleh virus kita tadi itu tercecer di bawah atau tidak di dalam tempat sampah, karena hal itu juga nanti akan menyebarkan virus COVID-19. Lanjut ke prokes selanjutnya, yaitu bagaimana kita menjaga atau etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, biasanya kan kalau batuk bersin tuh hasim langsung kayak gitu ya. Nah, karena kondisi COVID seperti ini, maka kita tidak boleh bersin atau batuk sembarangan, apalagi di tempat umum yang di situ banyak orang. Nah, sehingga bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Masker harus selalu dipakai. Kemudian yang kedua, tutup hidung tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan. Jadi enggak hasim kayak gitu, enggak, atau ho gitu enggak ya. Terus ini dengan tangan juga enggak boleh. Atau hasim itu enggak boleh. Jadi yang benar harus bagaimana? Kita gunakan siku. Jadi kita tutup. Nah, setelah seperti ini baru boleh bersin. Nah, atau itu jika tidak ada tisu. Kalau ada tisu, maka silahkan kamu tutup hidung dan mulut kita menggunakan tisu atau sapu tangan yang bersih tentunya. Kita tutup baru bersin. Jangan menggunakan telapak tangan. Karena apa? Ketika kita mengeluarkan atau kita bersin, maka kita akan mengeluarkan droplet ya, atau kalau bahasa Banyumas namanya abab ya. Abab itu nantinya yang akan ada butiran air yang berasal dari tenggorokan kita. Nah, itu yang kalau bahasa ilmiahnya itu droplet, itu yang nanti kalau menempel di tangan kita, kemudian kita berinteraksi, contoh memegang HP, kemudian HP kita dipinjam oleh teman,
Nah, ini yang menimbulkan akhirnya berpindahlah virus yang tadinya di tangan berpindah ke orang lain, dan jika itu terhirup maka bisa, kalau saya kena COVID maka teman yang tadi bersentuhan dengan saya juga nanti bisa terpapar. Nah, oleh karena itu nanti jika kalian bersin atau batuk tidak boleh sembarangan. Nah, kalau sudah tadi menggunakan tisu, maka setelah digunakan itu tisu harus dibuang pada tempatnya. Tidak boleh tercecer dan apalagi ditaruh di meja. Setelah dipakai ditaruh di meja, nanti mau dipakai lagi. Nah, itu nggak boleh. Harus 1 kali pemakaian. Kemudian setelah itu tangan kita tadi kan sudah berinteraksi dengan ini ya, dengan batuk, dengan bersin, dengan droplet, dengan abab yang sudah kita keluarkan. Nah, maka dari itu setelah itu kita cuci tangan dengan bersih, tentunya dengan langkah yang tadi di depan sudah kita paparkan. Kemudian prokes selanjutnya itu apa? Untuk prokes selanjutnya yaitu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kalau nggak salah ini tren dengan kata yang tren di lingkungan kita atau di sosmed itu biasanya adalah social distancing atau physical distancing. Artinya pembatasan interaksi fisik atau menjaga jarak. Berarti kita harus menjaga jarak. Bagaimana caranya menjaga jarak? Jika kita mengharuskan kita ke tempat umum karena mungkin ada kepentingan, keperluan, contoh kayak kemarin mau daftar ulang, berarti kita harus berangkat ke sekolah karena harus memberikan file atau dokumen pendaftaran kita. Nah, itu kamu wajib dan harus menggunakan masker. Bahkan untuk akhir-akhir ini diwajibkan maskernya tidak hanya 1. Yang pertama kita gunakan masker sobek yang sekali pakai, kemudian yang kedua ditutup kembali dengan masker kain. Bu, kalau pakai masker sobek saja 2 enggak apa-apa. Yang penting wajib pakai masker. Kemudian jaga jarak. Jaga jaraknya gimana, Bu? Jaga jaraknya jangan berkerumun. Jika memang di situ banyak orang, maka kita lihat, kita batasi. Jarak kita dengan teman kita, jarak kita dengan orang lain itu minimal 1 meter. Minimal. Syukur bisa 1,5 meter. Kalau memang kondisinya mendesak, terlalu banyak orang dan tidak bisa 1,5, maka 1 meter juga tidak masalah. Nah, itu kita batasi. Jangan sampai kita pulang justru malah bergandengan tangan, rangkulan dengan teman, itu sangat tidak dianjurkan. Dan kalau bisa sangat-sangat dihindari, jangan sampai dilakukan seperti itu. Kalau zaman sekolah saya dulu pulang ya bareng-bareng ya, jalan kaki, terus gandengan sambil cerita-cerita, rangkulan, bercanda dan lain-lain. Tapi karena kondisi sekarang kondisi pandemi, maka tidak disarankan untuk bergandeng tangan dengan teman. Kemudian tadi ada hindari kerumunan atau keramaian. Pokoknya kalau ada kerumunan, ada keramaian, sebisa mungkin kita menghindar jika tidak ada kepentingan atau keperluan yang sangat mendesak. Kemudian hindari berpergian ke tempat wisata. Nah, selama pandemi ini ya dijaga dulu lah, jangan tamasya dulu, jangan plesir dulu ya. Kita buat kegiatan yang produktif di rumah saja. Kalau kita punya kegiatan di rumah kan tentunya kita nggak bosan dan nggak pengen main ya. Nah, kalau bisa kita di rumah saja ya, karena kita belajar atau browsing tentang pembuatan hastakarya apa dipraktekkan di rumah. Nah, seperti itu, daripada kita harus pergi-pergi apalagi ke tempat wisatanya itu yang tertutup. Contoh
di mall itu kan ya. Di mall kan ada tempat main itu apa ya namanya ya, kayak Thomson gitu ya, sejenis itu. Nah itu tuh wis tertutup, nggak ada udara yang keluar masuk, kemudian lokasinya tertutup itu tadi, udah gitu banyak orang berkerumun di dalamnya, itu sangat-sangat berbahaya. Nah kalau bisa sementara masih pandemi sebaiknya dihindari. Kemudian jangan pergi keluar kota atau luar negeri, jelas ini. Keluar kota saja bahaya, apalagi ke luar negeri, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa COVID-19 itu berasal dari mana? Bukan dari Indonesia, tapi dari Cina. Nah, kenapa sampai ke Indonesia, Bu? Sampai ke Indonesia ya karena ada orang yang keluar masuk, tentunya keluar masuk dari Indonesia ke luar negeri, mungkin masuk ke Indonesia atau dari Cina dan mana. Nah, ini penyebarannya sangat-sangat cepat, karena memang ketika kondisi imun tubuh kita menurun, kemudian kita terpapar, maka mudah sekali untuk menularkan dan menurunkan imun tubuh kita. Kemudian, nah sebaiknya kalau dulu itu silaturahmi sangat penting ya, namun karena di kondisi seperti ini ya sebaiknya untuk menerima tamu, apalagi tamu yang dari luar kota ya sebaiknya dijaga. Kalau bisa sementara tidak menerima tamu dulu. Bu, kita kan silaturahmi harus dijaga, harus tetap dijaga. Iya betul, harus tetap dijaga. Namun kan silaturahmi tidak harus bertemu, tidak harus bertatap muka. Bisa dengan video call, bisa dengan macam-macam caranya. Untuk sementara selama kondisi pandemi maka jangan dulu untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah begitu. Nah, sebaiknya anak-anak bermain di rumah. Jadi kalian harus, ya itu tadi, Bu saya bosen Bu main di rumah ya ini saja gitu. Ya gampang, kamu browsing, lihat misal kalau cewek yang suka masak, lihat resep masakan di YouTube, terus kamu praktekin. Nah, terus apa? Nah, itu kalau produktif malah bisa jadi nanti hasil masakannya kamu jual. Jualnya pun secara online, ditawar-tawarkan begitu. Terus yang kalau laki, Bu, saya kalau masak di rumah ya males lah Bu, kan saya laki-laki. Oh, padahal kebanyakan chef juga laki-laki kan. Nah, itu bisa mencari ini hastakarya atau mungkin membuat apa ya, robot sederhana atau apa. Nah, itu bisa kamu lihat, kamu searching, kamu lihat tutorialnya di YouTube, terus kamu praktekin di rumah. Pokoknya kamu buat kegiatan di rumah itu bagaimana caranya biar kamu tidak bosan di rumah, tapi kegiatan itu produktif begitu. Nah, kemudian selanjutnya tidak bersalaman sementara waktu ya. Kita dulu sekolah itu harus menerapkan 3S apa ya? Salam, senyum, sapa ya. Kita harus bersalaman kayak gitu. Nah, tidak perlu bersalaman secara langsung. Salamnya gimana Bu? Salamnya cukup Assalamualaikum atau Hai kayak gitu dari jarak jauh. Yang penting kita sudah menyapa, tapi tidak perlu bersalaman secara langsung. Sebaiknya jangan, sementara jangan. Kemudian bekerja atau belajar, kalian nanti belajarnya mungkin masih daring ya, dari rumah. Kenapa demikian, Bu? Kan nggak kasihan sih kita belajar di rumah terus? Ya kasihan, tapi demi keselamatan bersama maka ya kita sukseskan prokes bersama-sama lah. Agar apa? Agar nanti corona cepat selesai, cepat hilang, maka kita segera bisa belajar dari sekolahan. Kemudian apa lagi ya? Tunda mudik. Nah, yang mau mudik jangan mudik-mudik dulu sementara. Jika kamu sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Nah, jika sakit tapi tinggal satu rumah dengan orang tua,
maka lebih baik mengurangi interaksi, jangan berinteraksi secara langsung. Jadi saya merasa sakit, saya kok kayaknya demam, sementara di rumah itu ada mbah saya yang usianya sudah tua, sudah sepuh. Nah itu kan komorbid ya. Nah itu kamu sebaiknya menjaga, sementara jangan berinteraksi secara langsung atau terlalu sering berinteraksi, jangan. Kamu jaga di rumah ya, di kamar, sementara kamu masih sakit di kamar saja. Tidak perlu berinteraksi sering-sering ketemu mbah kamu, itu jangan. Kalau bisa seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu tadi prokes yang harus kita terapkan agar masa pandemi ini bisa segera selesai, agar COVID-19 ini hilang, sehingga nanti ya Indonesia, dunia bisa segera sehat kembali, segera aman kembali, sehingga nanti aktivitas bisa berjalan sesuai secara normal kembali begitu. Nah, karena kalian sudah di SMP Negeri 1 Sumbang, berarti sudah warga, sudah proses menjadi warga. Karena masih MPLS ya, berarti proses menjadi warga SMP Negeri 1 Sumbang. Maka kalian perlu tahu juga bahwa di SMP Negeri 1 Sumbang itu juga memiliki prokes yang wajib kalian taati. Prokesnya apa aja sih Bu? Nah, di sini kalau jika nanti ada pertemuan atau memungkinkan sekolah mengadakan pertemuan, maka ada prokes-prokes yang wajib kamu terapkan selama ada di SMP Negeri 1 Sumbang. Nah, apa saja sih Bu prokesnya? Nah, yang pertama, masuk ke SMP Negeri 1 Sumbang itu sesuai gerbang pembagiannya. Jadi tidak boleh berkerumun di satu gerbang, misal di gerbang selatan semua atau di gerbang utara semua, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dibagi si A lewat gerbang selatan, si B lewat gerbang selatan, maka harus diikuti aturan itu. Masuk melalui gerbang selatan. Kemudian masuknya bagaimana Bu? Masuknya wajib menggunakan masker. Nah, sebelum masuk ke halaman kamu harus cek suhu dulu. Nanti ada petugasnya, ada petugas termogramnya. Kamu cek suhu. Nah, setelah cek suhu kamu nggak boleh langsung lari masuk. Tapi temui petugas pencatat suhu, kemudian kamu laporkan suhunya tadi berapa. Jika suhunya itu tinggi, maka nanti kamu sebaiknya langsung saja pulang, tidak perlu mengikuti kegiatan di sekolah. Karena apa? Suhu tinggi itu pemicu atau tanda ya, bukan pemicu tapi tanda bahwa di dalam tubuh kamu itu terjadi ketidakberesan. Mungkin itu kamu akan sakit walaupun nggak mesti COVID, tapi itu pertanda bahwa ada virus yang mengancam tubuh kamu. Jadi sebelum virus itu berkeliaran bebas di tubuh kamu, kamu harus segera menghabisinya. Wah, menghabisinya gimana ya? Tentunya dengan minum obat, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan lain-lain. Nah, setelah suhunya dianggap memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah, maka tinggal ngapain lagi Bu? Kamu wajib cuci tangan dengan bersih tadi dengan cara yang sudah diterapkan. Cuci tangan, bilas dengan tangan dulu, terus pakai sabun. Setelah itu gosok bagian bagian sini ya, dua-duanya, kemudian di jari jemarinya, di jempolnya kanan kiri, kemudian bagian kukunya, terus dibilas lagi menggunakan air bersih. Nah, setelah cuci tangan dengan prosedur yang benar, baru kalian masuk ke kelas. Masuk ke kelasnya bagaimana Bu? Masuk ke kelasnya nggak boleh masuk ke kelas sembarang kelas, nggak boleh. Jadi harus masuk ke kelas sesuai dengan pembagian kelas yang ada. Nggak boleh saya bagiannya kelas A, saya masuk ke kelas B, nggak boleh. Karena sudah ditentukan kamu masuk ke kelas A, berarti kamu harus memasuki kelas A. Dan tempat duduknya pun tidak boleh bergantian dengan teman yang lain. Jadi kalau sudah ditentukan nomor 12, maka menempati
kursi atau tempat duduk nomor 12. Tidak boleh menggunakan atau memakai kursi yang lain, begitu. Kemudian tidak diperbolehkan berkerumun dengan alasan apapun. Berarti sesama teman, meskipun sesama teman itu pengen cerita, nggak boleh berkerumun, nggak boleh. Harus dari jarak jauh. Mau bertanya silahkan, tapi dari jarak jauh, tidak boleh berkerumun, gitu. Terus pulangnya bagaimana, Bu? Pulangnya asal beri, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh asal pulang kayak gitu, nggak boleh. Pulangnya harus satu-satu sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Jadi sistem pulangnya itu nanti diberi kesempatan, misal dari kelas A dulu pulang boleh. Nah, pulang itu kan ada yang langsung berjalan kaki, ada juga yang dijemput. Nah, yang berjalan kaki silahkan berjalan kaki langsung pulang tanpa bergandengan tangan dengan teman, apalagi berangkul-rangkulan. Langsung pulang, jaga jarak, ingat jarak satu sama lain minimal 1 meter. Kemudian yang dijemput gimana, Bu? Sementara saya belum datang jemputannya. Nah, kalian tunggu di dalam halaman sekolahan. Kalian tunggu di halaman sekolahan, tidak boleh di luar sekolahan, apalagi di pinggir-pinggir jalan raya, itu menimbulkan kerumunan ya, nanti nggak boleh. Jadi harus di dalam sekolahan, nanti penjemput atau orang tua kalian yang akan menjemput kamu masuk ke dalam halaman sekolahan, baru nanti ketemu kamu langsung pulang tanpa ada interaksi dengan teman yang lain. Artinya harus tetap jaga jarak. Saya kira itu prokes yang diterapkan di SMP Negeri 1 Sumbang, dan wajib harus kalian patuhi agar nanti COVID-19 bisa segera hilang, sehingga pembatasan ini sudah enggak ada, kita bisa kembali normal. Untuk itu prokes yang ada tadi benar-benar diterapkan. Itu saya kira materi ini cukup saya akhiri. Mari bersama melawan COVID-19. Kita sehat, dunia selamat. Sehat-sehat, yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.